Halo, perkenalkan nama saya Fristo Yahya Umusunga, NIM 200302002, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020-2021. Langsung saja, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Menurut Peter Berger, sosiologi bukanlah praktik melainkan upaya untuk memahami, sehingga sosiologi mampu melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dengan cara kebanyakan orang. Yang berikutnya, apa itu imajinasi sosiologi? Imajinasi sosiologi adalah kualitas pikiran yang memberikan pemahaman diri kita sendiri dalam konteks masyarakat yang lebih besar. Dengan menggunakan imajinasi sosiologi, kita bisa melihat hubungan antara diri kita dengan masyarakat di mana kita hidup. Yang berikutnya, sosiologi imajinasi terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Antropologi mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat praindustri. Sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Peradilan pidana, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengendalian kejahatan. Pekerjaan sosiologi, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang mengurangi beberapa konsekuensi dan masalah ini. Yang berikutnya, sosiologi dan ilmu sosial dan perilaku lainnya serta disiplin. Sosial keharusan membedakan kita dari hewan lain, dan meskipun itu terkait dengan kelangsungan hidup, itu melampaui dorongan biologis atau naluri belaka untuk mengelompok untuk bertahan hidup. Saat kita membentuk kolektivisasi, kita membuat pilihan sadar dan tidak sadar untuk mengorbankan beberapa kebebasan individu kita. Tetapi pada saat yang sama, kita memperoleh banyak manfaat sosial dari proses tersebut. Yang berikutnya, mengenal keberagaman. Kita harus menyadari bahwa masalah sosial yang kompleks tidak dapat dilihat secara sederhana tentang benar atau salah, hitam atau putih, dan baik atau jahat.
tetapi mengharuskan kita untuk memahami dan mempertimbangkan nilai sudut pandang dan tata cara hidup lain yang mungkin berbeda secara dramatis dari kita sendiri. Sama seperti sosiologi membedakan generalisasi tentang bagaimana kekuatan sosial yang kuat bekerja pada kita semua. Ia juga mengakui pentingnya keragaman untuk memahami interaksi sosial dan masyarakat manusia. Yang berikutnya, sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenali bias, menghindari reaksi spontan, emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah yang mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Berikutnya, memahami kehidupan dalam masyarakat global. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, metode, dan bentuk budaya lainnya bergerak melintas batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasionalisme sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mustahil seperti yang dikatakan seorang sosiolog. Globalisasi mengubah setiap hal. Beberapa hal sosial dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak bisa lagi diterima begitu saja. Berikutnya, perspektif fungsional struktur. Yang pertama, analisis makro yang meneliti struktur dan sosial yang lebih luas secara keseluruhan. Perspektif ini menekankan struktur dan tatanan sosial, sering disebut sebagai perspektif fungsionalis atau fungsionalisme. Fungsionalis struktur memandang masyarakat sebagian sistem bagian yang saling bergantung dan saling terkait. Dalam keseluruhan struktur sistem, setiap bagian memenuhi tertentu fungsi yang dengan demikian berkontribusi pada fungsi keseluruhan sistem secara keseluruhan. Yang berikutnya, sosiologi kontemporer. Perspektif teoritis, sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu yang mendominasi sosiologi saat ini. Dua lainnya adalah fungsionalisme struktur dan konflik. Ketiga, perspektif utama ini berfungsi sebagai paradigma, kumpulan asumsi dan ide yang memandu pertanyaan penelitian, metode analisis dan interpretasi, dan pengembangan teori. Berikutnya, masalah pribadi versus masalah
Sosiologi mempelajari pola perilaku untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah sosial yang melampaui efek masalah atau masalah pada individu tertentu. Misalnya, meskipun alkoholisme mungkin memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi pecandu alkohol dan keluarga dekatnya, sosiologi berfokus pada masalah alkoholisme yang lebih besar dan dampak terhadap masyarakat. Ini sekian dari saya, penjelasan dari saya dari review buku ke-10. Jika ada salah kata atau sebut nama, sekian dan terima kasih.